Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, jumpa lagi. Hari ini mata kuliah kita adalah perkembangan peserta didik. Judulnya pembahasan kita hari ini perkembangan peserta didik, perkembangan dan keterampilan motorik. Tujuan dari pembahasan kita ini, satu, lebih mengenal pengertian dari motorik. Kedua, mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam perkembangan motorik. Dan yang ketiga, meningkatkan pengetahuan mengenai keterampilan motorik. Oke, latar belakang. Satu, pengertian motorik. Dua, istilah-istilah yang digunakan dalam perkembangan psikomotorik. Yang ketiga, keterampilan motorik. Oke anak-anak, mari kita lihat slide berikut. Motorik adalah sesuatu peristiwa laten yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan fungsi-fungsi organ tubuh baik secara psikologis maupun secara psikis yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Pada umumnya, perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu pertama motorik kasar dan kedua motorik halus. Motorik kasar adalah bagian dari aktivitas motorik yang mencakup keterampilan otot-otot besar, misalnya merangkak, tengkurap, mengangkat leher, dan duduk. Yang kedua, motorik halus adalah bagian dari aktivitas motorik yang melibatkan gerak-gerak otot-otot kecil, seperti mengambil benda-benda kecil dengan ibu jari dan telunjuk, menggambar dan menulis. Oke, mari kita lihat slide selanjutnya. Penggunaan dalam perkembangan motorik. Satu, pertumbuhan atau growth, proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukur. Yang kedua, perkembangan atau development, proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Yang ketiga, kematangan atau maturation adalah kemajuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Oke, mari kita lihat slide berikut. Ini adalah contoh dari keterampilan motorik pada anak-anak. Ada menggunting, ada bermain, ada melihat gambar, ada merangkak, ya. Mulai telungkup, merangkak, duduk, berdiri, dan akhirnya berjalan. Dan ada juga yang menyusun-nyusun permainan, ada yang bermain. Ini adalah salah satu contoh dari foto dari perkembangan dan keterampilan motorik. Oke anak-anak, oke mari kita lihat slide selanjutnya. Pengertian dari keterampilan motorik. Keterampilan motorik merupakan suatu keterampilan dalam melakukan atau melaksanakan yang menunjukkan suatu susunan keterampilan yang tinggi dalam arti perbuatan yang dimiliki siswa. Spesifik, lancar, dan efisien, seperti menyetir mobil, naik sepeda, dan sebagainya. Adanya keterampilan motorik ini menuntut kemampuan untuk merangkaikan sejumlah gerak-gerik jasmani sampai menjadi suatu keseluruhan yang dilakukan dengan gencar dan luas, tanpa perlu memikirkan lagi secara mendetail apa yang dilakukan dan mengapa dilakukan. Oke, pertama kita lihat hal-hal yang penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Pertama, kesiapan belajar, kesempatan belajar. Yang ketiga, kesempatan berpraktek. Dan keempat, model yang baik. Kelima, bimbingan. Keenam, motivasi. Ketujuh, keterampilan. Setiap keterampilan motorik harus dipelajari secara individu. Dan yang kedelapan, keterampilan sebaiknya dipelajari satu persatu. Oke. Selanjutnya anak-anak, mari kita lihat slide selanjutnya ya. Anak pada usia 5 tahun contohnya menghitung jari-jarinya, mampu membedakan besar dan kecil, mampu menggambar yang terdiri dari kepala, lengan, dan badan. Anak usia 6 tahun ketangkasannya meningkat, mengetahui kanan dan kiri, mampu menguraikan objek-objek dengan gambar,
Dan anak usia 7 tahun mulai membaca dengan lancar, kadang malu dan sedih, cemas terhadap kegagalan. Anak usia 8-9 tahun mencari teman secara aktif, ingin terlibat dalam sesuatu kecepatan dan kehalus, aktivitas motorik meningkat. Usia sampai 10-12 tahun mampu melakukan aktivitas rumah tangga, mulai tertarik dengan lawan jenis, postur tubuh yang berubah ya. Itu usia tahap perkembangan motorik pada anak usia 10 sampai pada 12 tahun. Oke. Kategori fungsi keterampilan motorik, keterampilan bantu diri atau self-help. Untuk mencapai kemandiriannya, anak harus mempelajari keterampilan motorik yang memungkinkan mereka mampu melakukan segala sesuatu bagi diri mereka sendiri. Dan yang kedua, keterampilan sosial. Untuk menjadi anggota kelompok sosial yang diterima di dalam keluarga, sekolah, tetangga, anak harus menjadi anggota kooperatif. Yang ketiga, keterampilan bermain. Untuk dapat menikmati kegiatan kelompok sebaya atau untuk dapat menghibur diri di luar kelompok sebaya, anak-anak harus mempelajari keterampilan bermain bola, skate, menggambar, melukis, dan memanipulasi alat bermain. Dan keempat, keterampilan sekolah. Pada tahun permulaan sekolah, sebagian besar pekerjaan melibatkan keterampilan motorik seperti melukis, menulis, menggambar, membuat keramik, menari, bertukang kayu. Semakin banyak dan semakin baik keterampilan yang akan dimiliki mereka. Oke anak-anak, oke sampai disinilah pembahasan kita.